Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan saya Linda Chan ya dari LG Kerbuaran. Saya seorang property agent ya, property consultant daripada LG Kerbuaran. Ini berita lagi hangat di Jakarta ya, sebenarnya juga mengganggu sebenarnya ini karena saya bergerak di bidang jasa agent properti jual beli sewa. Nah, kebetulan ini beritanya lagi hangat ya. Saya lihat ya properti mamanya Uda Dino Patijala nih ya. Kenapa saya panggil Uda nih, sama-sama orang Minang. Nah, jadi begini, menurut saya ini adalah transaksinya tidak aman dan nyaman karena menurut saya tidak melewati prosedur ya. Saya mungkin memberitahu kepada semua customer, jangan takut menjualkan propertinya lewat agen properti, tetapi datangilah agen properti yang berlisensi. Kantor saya LG Kerbuaran, saya berlisensi LG Ker Indonesia, dan LG Indonesia kan ada lisensi juga LG Ker Australia. Nah, pertama ya, kalau misalnya kantor itu juga ada SIUP P4 namanya, surat izin usaha perantara perdagangan jasa properti gitu. Terus juga marketingnya juga ada sudah dapat sertifikasi LSP gitu. Terus ada BNSP, jadi Badan Nasional Sertifikasi Broker gitu. Jadi memang kantornya sudah jelas gitu. Nah, kalau menurut saya ini mungkin saya pertanyakan, ini kantor agennya kantor agen apa nih? Saya ingin tahu akhirnya nih ya, karena menurut saya agak terganggu ya. Kantor saya juga agak terganggu karena ada yang takut juga gitu menjualkan propertinya ke kita gitu kan. Nah, terus kalau transaksi itu setelah datangin kantor itu berarti transaksi terjadi. Misalnya kalau terjadi transaksi kan negosiasi kan terbantu ya. Jadi jangan takut ya, sebenarnya kalau ibu menitipkan properti ke ibu, ke kita, jasa kita sebagai jasa, kita ada sebagai agen propertinya, kita akan membantu bapak dan ibu gitu. Jadi mungkin bukan bikin sulit bapak dan ibu gitu ya, kita akan bantu. Nah, misalnya ada pembeli yang agak curang, kita akan lihat itu, oh nggak boleh begitu, kita akan lindungi ibu gitu. Nah, kalau transaksi itu memang sudah terjadi, misalnya udah deal harganya, bikin DP, itu kita langsung, kalau misalnya transaksinya besar, kita harus transaksi lewat notaris. Kalau pembayarannya misalnya cash, nah kalau cash seperti apa, kita ke notaris. Kita bikinlah perjanjian ya, kesepakatannya dulu dengan notaris. Misalnya pembayarannya seperti apa, misalnya dia DP-nya besar nih, kadang-kadang tergiur misalnya DP-nya besar nih, udahlah kasih aja sertifikat, itu salah. Kalau misalnya transaksinya besar, DP-nya besar, jangan langsung percaya. Ini orangnya ini, jangan dikasih sertifikat. Itu yang megang adalah customer yang akan menitipkan ke notaris dengan pakai tanda terima. Tanda terima itu yang pegang hanya customer, tak boleh orang lain. Ya, kenapa? Sertifikat itu bisa diambil dengan tanda terima itu tadi, karena notaris bilang, kok bapak kasih sih, yang punya kan saya. Nah, sedangkan notaris kan melihat tanda terima siapa yang pegang, didapat pasti bisa diambil gitu. Nah, makanya saya bilang wanti-wanti sertifikat itu hanya boleh dikasih fotokopi. Jadi kalau menjual itu, kalau misalnya agen minta fotokopi sertifikat, fotokopi PBB, fotokopi IMB, fotokopi KTP, fotokopi misalnya nanti kalau udah transaksi ya, akte nikah bu, MPWB bu, itu memang perlu, jangan takut karena memang itu harus ada gitu. Nah, kakak gitu ya. Nah, tetapi kalau pertama itu boleh dulu fotokopi sertifikat PBB sama IMB, itu penting gitu, sama fotokopi KTP, memang itu pemilik gitu kan. Nah, kalau misalnya terjadinya transaksi lewat bank nih, nah yang saya juga bingung, katanya transaksi lewat bank. Saya ingin tahu juga nih, sertifikat itu kok bisa pindah, sertifikat diantarkan kemana. Nah, jadi kalau prosedur nggak dilewati, kalau ada bank, kita nggak tahu nih bank mana nih ya, minta sertifikat diantar ke kantor ke bank. Saya tidak pernah boleh itu customer saya mengantarkan sertifikat ke bank. Nih, kalau bank misalnya bilang saya, tegur saya tidak pernah dari awal. Jadi sertifikat itu harus saya tanya, notarisnya siapa? Siapa rekanan banknya gitu, notarisnya. Saya antarkan customer saya, temenin ke bank, ke notaris yang direkomen itu. Saya lihat bener nggak notarisnya, harus begitu. Nah, ada INIP-nya nggak, ada ini nggak, ke semua notaris yang juga ada kerjanya, dia baru buka di situ, jangan taruh pelang doang ya kan. Nah, otomatis kita harus lihat. Nah, makanya kalau kita agen properti, kita tahu nih agen yang udah, notaris yang udah pernah lama dipakai atau apa, kita juga rekanan juga, jadi kita akan antarkan ke notaris yang biasa gitu. Nah, intinya dengan kejadian begini ya, mungkin ya polisi atau pemerintah harus bertindak. Kenapa? Mafia-mafia kayak gini akan merugikan kita juga, saya sebagai agen properti dan juga rakyat yang
banyak kena gitu loh. Saya berpikir begini, berani sekali itu mafia itu ya, sedangkan ini adalah orang besar gitu istilahnya, kayak udah Dino Patijalal kan luar biasa, pernah menjadi wakil menteri luar negeri ya, apa menteri luar negeri ya, apa tuh duta besar. Menurut saya sih luar biasa gitu. Bagaimana orang-orang kecil nih ya, selesai aja itu berarti nih. Jadi menurut saya ini harus diselesaikan mafia-mafia seperti ini ya. Terus juga trik tadi menjual lewat agent tadi saya sarankan seperti itu, dan ikut proseduralnya ya, insya Allah transaksinya akan aman ya, aman nyaman ya, dan juga berkah buat kita nih sebagai agent properti. Nah mungkin pagi ini ya, pagi, siang atau sore yang nonton, sementara online saya ini dulu, nanti saya sambung lagi dengan cerita-cerita transaksi yang lain. Terima kasih, saya Linda Chan dari LJU Kerbuaran. Kalau mau kontak saya boleh, WA saya boleh untuk konsultasi gratis, nggak bayar kalau konsultasi. Jadi nomor telepon 0818 68 52 58. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.